Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum kami melanjutkan presentasi, perkenalkan nama saya Roy Ginting. Saya Rika Armanda. Saya Sandi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rika. Baiklah, di sini Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan nilai ilmu dapat diartikan sebagai setiap ilmu, pengetahuan dan teknologi berkembang di Indonesia harus mengandung nilai-nilai Pancasila dan menjadi faktor internal pengembangan iptek. Dan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi rambu normatif serta harus mengambil nilai budaya dan ideologi sebagai patokan agar bangsa Indonesia mampu mengendalikan iptek tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak menurut nilai Pancasila. Di sini Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut urgensi, yaitu nilai pengetahuan dan teknologi sangat bermanfaat bagi kehidupan untuk mempermudah segala hal. Namun di sisi lain dapat memberikan dampak negatif. Contohnya bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan waktu itu, namun menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam keputusan nilai yang tidak sesuai kepribadian bangsa. Kedua, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam perkembangan iptek. Ketiga, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa di Indonesia. Yang B, alasan diperlukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini ada 1, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan iptek, dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal, penggalian tambang, batubara, minyak, biji, besi, dan lain-lain. Dengan menggunakan teknologi mempercepat kerusakan lingkungan, maka dari itu harus bijak dalam penggunaan teknologi. Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila menjadi sarana pengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek. Yang ketiga, agar sikap seperti gotong royong dan solidaritas sosial tetap terjaga dan selalu ditanamkan di kebudayaan bangsa Indonesia. Baiklah, untuk yang C akan dijelaskan oleh Sandi. C. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis. Pada 15 Oktober 1987, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu bekerjasama dengan harian kedaulatan rakyat. 2. Sumber sosiologis dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan yang kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak segala dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. 3. Sumber politis. Sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang dinamika. Kajian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapatkan perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan serasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2006. 2. Argumen tentang tantangan. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. C. Konsumerisme
nepotisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju efeknya. Nepotisme. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Bayu. Mendefinisikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1. Esensi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberi kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil uji menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknologi Indonesia. C. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensi bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. D. Sila 4, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberi arahan asal kerakyatan yang mengandung arti bahwa bentuk Republik Indonesia adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. E. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberi arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang. 3. Kesejahteraan bangsa Indonesia. 2. Urgensi. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia tidak berakar dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri. B. Perkembangan ilmu pengetahuan lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. C. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia melibatkan masyarakat luas. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu adalah sebagai ilmu yang dipelajari baik bagi masyarakat, pekerja maupun mahasiswa harus dilandasi pada Pancasila. Oleh karena itu, di setiap jenjang pendidikan diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan Pancasila agar moral dan perilaku dapat terjaga. Banyak sekali budaya luar yang masuk dengan mudah dari adanya perkembangan ilmu dan teknologi. Namun dengan berlandaskan Pancasila, kita dapat berpegang teguh pada budaya kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami dan kami membuka sesi pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Baiklah, kenalkan nama saya Stephen. Di sini saya ingin menanyakan apa saja argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Baiklah Stephen, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, termasuk filosofi, praktik, dan kebijaksanaan. Berikut adalah beberapa argumen tentang tantangan tersebut. 1. Konflik nilai dan etika. 2. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. 3. Globalisasi dan pengaruh luar. 4. Kebijakan dan regulasi. 5. Pendidikan dan kesadaran. Sudah cukup? Sudah. Terima kasih. Baik, apakah masih ada yang bertanya? Perkenalkan, nama saya Sumartika. Coba buka slide yang di atas ini. Di sini kan ada yang A, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia tidak berakar dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri. Itu tuh seperti apa? Dan maksudnya itu seperti apa dan berikan contohnya. Oke, pertanyaan dari Ika akan dijawab oleh Ika. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia seringkali tidak didasarkan pada atau tidak mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Hal ini bisa berarti bahwa teknologi dan pengetahuan yang berkembang mungkin lebih banyak diimpor dan diadopsi dari negara lain tanpa penyesuaian atau integrasi dengan tradisi budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.
Misalnya inovasi dan teknologi yang ada mungkin tidak sepenuhnya relevan atau sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan keutuhan masyarakat Indonesia. Contoh perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia yang tidak berakar dari nilai-nilai bangsa sendiri dapat dilihat dalam beberapa aspek. Contohnya tuh arsitektur dan perumahan. Banyak bangunan modern di Indonesia mengadopsi desain arsitektur barat tanpa memperhatikan kondisi iklim tropis Indonesia. Padahal arsitektur tradisional Indonesia seperti rumah panggung atau rumah adat sangat efisien dalam menghadapi cuaca panas dan lembab, serta tahan terhadap gempa. Penggunaan desain dan material yang tidak sesuai seringkali mengakibatkan masalah seperti panas berlebihan di dalam ruangan dan biaya perawatan yang tinggi. Apakah sudah dimengerti? Iya. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan? Saya bertanya, perkenalkan nama saya Siska. Apa pesan yang dapat diambil dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, pertanyaan dari Siska dan dijawab oleh Sandi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memberikan beberapa pesan penting. Antara lain satu, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlunya ilmu pengetahuan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara adil dan beradab. Dua, persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman, menghormati perbedaan dan mempromosikan persatuan. Tiga, ketuhanan yang Maha Esa, menyatakan akan pentingnya memperoleh pengetahuan dengan tetap memegang prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika. Empat, keadilan sosial, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang mendapatkan keadilan sosial, meratakan kesempatan akses terhadap ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Empat, keadilan sosial, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang mengedepankan keadilan sosial, meratakan kesempatan akses terhadap ilmu pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lima, demokrasi yang terpimpin, menekankan bahawa pengembangan ilmu pengetahuan harus beriringan dengan semangat demokrasi yang terpimpin, di mana keputusan ilmiah diambil berdasarkan konsensus dan musyawarah. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Atas kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.